Halo, kembali lagi bersama saya Rai Trino, tentunya diobatin, diobrolin nyantai pastinya. Di sini kita akan membahas taro si taro. Wow, ini yang lagi on, gimana nggak on? Masuk ke dalam 10 layanan inovasi terbaik se-Jawa Barat. Jadi buat sobat sehat yang belum tahu, yuk simak obrolan nyantai kita bersama leader Citaro. Telah hadir bersama kita di sini ada Bang Irfan. Halo, Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bang. Nah, jadi kan teman-teman nih banyak yang belum tahu apa sih Citaro ini, Bang? Citaro ini layanan baru RSUD CM Kota Bekasi, yaitu siap antar obat. Siap antar obat. Iya. Oke. Pasien tidak perlu menunggu lagi di apotek Bang. Jadi taruh obat, tulis alamat, pulang, nunggu di rumah. Oke, jadi semua obat yang mereka tunggu di sini udah nggak ditunggu lagi di apotek RSUD. Dia langsung pulang, terus dianterin oleh layanan Citaro ini. Betul Bang. Terus manfaat bagi masyarakat ini tuh apa, Bang? Ya di masa pandemi ini justru Citaro ini menurut saya sangat membantu. Sebelum pandemi udah berjalan, pas pandemi semakin kelihatan Semakin membantu ya. Iya, karena mengurangi kerumunan Bang. Dan lagi Lebih nyaman nunggu di rumah. betul. Iya. Layanan inovasi terbaik, makanya masuk ke dalam 10 Alhamdulillah. besar ya. Cara mengakses Citaro ini gimana sih untuk masyarakat yang nantinya mau berobat? Kalau akses kita masih nyatu sama si Brojol. Oh, si Brojol layanan dia RSUD berobat juga? jalan online. Oke. Dia berobat jalan online, daftar di aplikasi, datang tinggal nunjukin aplikasinya, dapat antrian, berobat, kontrol. Nah, Citaro itu di depo-depo apotek yang ada di 7 polinya tersebut. Oke, jadi itu masih nyatu dengan si Si Brojol. Brojol programnya. Kemudian kalau misalkan dia udah udah dapat pelayanan poli misalkan, terus dia dapat resep obat, itu nanti langsung otomatis. Langsung ke apotek warga Kota Bekasi, berdomisili di Kota Bekasi, diantar Oh, sampai jadi rumah syaratnya itu ya harus berKTP Kota Bekasi dan berdomisili berdomisili di Kota Bekasi. Berdomisili. Kalaupun dia KTP Cikarang atau Babelan tapi tinggal di Kota Bekasi, kita antar. Yang penting berdomisili di situ. oh gitu, oke. Ada nggak sih, Bang, biaya tambahan atau berapa yang harus dibayarkan untuk Citaro ini, Bang? Gratis Bang. Gratis. Gratis. Semua layanan Citaro ini kayak misalkan dia di Babelan gitu atau misalkan daerah utara yang jauh gitu. Utara paling ujungnya Bekasi, Jati Sampurna, Jati Sampurna? perbatasan Mall Cilengsi, gratis. Oh, itu gratis. Gratis. Semua di cover oleh mana? RSUD Dr. Asbul Abdul Majid Kota Bekasi. Jika kita menggunakan Citaro nih, Bang, Iya Bang. kan tata cara minum obat itu siapa yang edukasi, Bang? Kalau pasien di depo apotek itu sudah diedukasi dan ada etiket Bang. Jadi di setiap obat itu udah ada aturan cara Oh, pakai. jadi udah Kita ada. cuman ngasih, ada yang nanya, Bang gimana caranya? Hah? Dibuka aja Bu. Nah, itu ada ya. Ya udah. Oh, jadi- asal dia bisa bacanya, ngerti, kita tinggal. Tapi kalau belum ngerti kita jelasin sedikit yang ada di jadi bacaan. dijelasin lagi oleh Iya. Citaro pada saat Ada yang nanya sih kadang-kadang namanya ibu-ibu udah Iya, tua, benar. bapak. kriteria obat apa yang bisa atau nggak bisa diantar oleh Citaro? Seluruh obat bisa diantar kecuali yang mengandung narkotika dan psikotropika. Nah itu Oke, jadi memang seluruhnya diantar obat obat-obat khusus itu nggak boleh. ya yang mengandung psikotropika dan narkotika enggak. Jadi tetap Diambil diambil Ditunggu, di ya. apoteknya. Ditunggu. Jarak maksimal pengantaran Citaro itu seberapa jauh, Bang? Dan berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan obat itu sampai di tujuan? Paling jauh itu Jati Sampurna ya, perbatasan Mall Cilengsi itu depannya itu masih Bekasi Bang. Iya. Bantar Gebang, Pangkalan 5, 6 itu masih Bekasi. Itu paling jauh. Itu menurut paling saya. jauhnya. Iya. Terus kalau misalkan waktunya itu berapa lama tuh yang ditempuh untuk sampai ke tujuan paling ininya? Perintah dari Padir sih ya, Pak Direktur, dari atasan itu 4 jam maksimal dari pasien tinggal meninggalkan apotek. Oh, jadi udah ada. Jika tidak ada kendala cuaca, keadaan di kecelakaan ya yang amit-amit ya namanya di jalan. Iya, betul. Jadi 4 jam itu maksimal. Iya, semaksimal mungkin 4 jam, jangan sampai lebih biar pasien tidak menunggu lama. Tidak menunggu lama dan juga nyaman, maksudnya nggak yang terlalu. Iya. Kan kalau misalnya semakin lama itu kan Takutnya Makin pasiennya bete gitu butuh kan. butuh obatnya Nah, itu segera, dia. obat malamnya. benar-benar.
sampai malam ya. Terus kendala apa aja nih yang pernah dialamin oleh teman-teman Citaro dari pengalaman nganterin obat? Kalau kendala paling itu aja sih bang, kita itu alamat nggak lengkap, alamat salah, telepon nggak aktif. Ya itu aja, itu aja. Kalau misalkan nih, kan tadi alamatnya udah nggak lengkap, terus salah dan ditambah nggak aktif, itu gimana solusinya? Citaro apa dia balik lagi atau kita maksimalin sampai ketemu RT RW yang ditulis pasien di kertas. Sudah ketemu RT-nya, RT tidak kenal, nah kita balikin ke IGD bang, nanti diambil lagi sama pasien 24 jam IGD. Oh jadi dia tinggal bawa nomor. Tetap Citaro ini berusaha dulu untuk berusaha sampai titik darah bang bisa. Oh, titik darah. Jadi enggak yang kalau misalkan nggak sesuai itu harus tetap ditanya ya ke area ataupun ke orang-orang sekitarnya. Iya. Terkait ituannya. Mencoba orang sekitar, nggak ada yang kenal. RT udah paling mentok bang. Harus nanya ke RT dulu. RT nggak kenal juga nyerah. Udah kita pulangin ke IGD. Besok dia datang atau komplain ke depo yang dituju sama dia, nanti dijelasin, kita laporan tiap malam. Oh, jadi begini ya kendalanya, RT nggak tahu, kita ada dokumentasi, kita foto RT-nya, rumah RT-nya. Oh, di dokumentasi iya, semuanya, jadi biar ada bukti ya. Iya. Kalau misalkan kita udah pernah sampai ke tempat pasien, takutnya marah kok nggak nyampe ya. Nah, betul, apalagi kan itu sebenarnya apa ya, kayak nomor nggak aktif, terus juga alamat yang nggak lengkap itu kan sebenarnya itu dari sangat membantu ya. Kita banget itu kalau alamatnya jelas, nomor telepon aktif, kita semakin cepat bang. Semakin cepat. Apalagi di serok sama pasien udah langsung. Oke, jadi lebih cepat itu di Sherlock sama pasiennya ya. Kooperatif pasien udah lebih cepat kita. Tempat pengantaran yang nggak ada, misalnya nggak ada orangnya, itu boleh dititipin ke tetangganya atau enggak tuh? Kalau kita yang penting laporan kita kan berbentuk foto bang. Perintahnya sih kalau dia kosong rumah tetangga kadang-kadang ada yang gak bersedia, takut kan namanya obat. Iya, betul. Akhirnya kita konfirmasi ke pasien, kadang-kadang dibales mereka di luar merasa layanan Citaro membantu dia mengerjakan aktivitas lain bang. Jadi habis berobat yang udah kayak rutin, dia kerja, dia lupa kosong, akhirnya nelfon konfirmasi, lempar aja apa taruh di mana. Nah itu kita WA bukti, kita buat simpen, lempar aja pak, taruh, kita foto. Jadi nggak masalah, yang penting ada konfirmasi, dokumentasi. Iya, kalau yang kosong bener-bener RT udah mentok bang. Oke. Tetap RT. Kayak pas kalau lagi musim kayak gini kan cuaca kadang nggak nentu nih, kadang hujan, kadang panas. Dari segi pengantarannya itu apakah makin lambat atau harus tetap? Kalau hujan itu ya kita, namanya hujan ya cuaca nggak bisa campur. Kita jadi lambat melihat mappingnya, karena kan HP ketutupan itu namanya yang anti air waterproof itu ya. Ya kita agak lambat, telepon susah, takut apalagi kalau bledek ya kita paling ya ngapalin dulu. Iya betul. Yang deket-deket dulu. Jadi ada kendalanya di situ kalau hujan. Kendala pas lagi hujan aja. Bukan kita takut air, takut emang susah dihubungin juga pasiennya kalau lagi hujan. Sinyal kadang-kadang kan gitu bang. Jadi tapi sebelumnya itu udah dikonfirmasi ke pasiennya, misalkan maaf bu, kalau terus banget dan tadi kilat itu kita konfirmasi WA dulu. Konfirmasi WA dulu, bu maaf agak lambat. Pasien paham, apalagi sekitaran yang hujan udah dipaham dia. Oh iya mas, nggak apa-apa. Udah jadi biar inilah kita ada. Iya, biar dia menunggunya dengan nggak kesel lah dengan obat nggak nyampe gitu. Kadang kita udah berusaha, tapi nanti takutnya malah diburu-buru, jadinya takut celaka kan kita. Betul. Terus ada perasaan lelah nggak bang, kayak capek, nggak nyaman, kayak pas lagi proses pengantaran obat tuh? Makanya di motor kan nih, abang kebanyakan di motor ya. Betul. Itu pasti kan kayak ngerasa, tuh bete banget, jalan lagi gitu. Kalau capek mah relatif bang, yang namanya kerja ya lelah. Kalau apa tadi nggak nyaman ya kita udah pilih ini sebagai bagian kita jalanin bang. Kita nikmatin aja. Jadi dinikmatin aja ya, walaupun alhamdulillah semua istilahnya juga nih udah ngelewatin tempat A, gua harus ngelewatin tempat A lagi kayak gitu. Itu udah biasa berarti ya. Gitu dah. Namanya di jalan.
Jadi udah yang ya udah Ya main kalau arah. lagi capek kan blank kadang-kadang, wah lewat itu tadi. Ya gitu emang bener. Tapi kalau kayak gitu, misalnya ngerasa lelah nih atau capek, itu bisa atau boleh istirahat dulu nggak? Oh boleh bang, yang penting kan yang tadi kita tahu nih yang obat-obat kayak apalagi paru, ya kan harus nyampe, takutnya kan nggak boleh telat. Kalau mau pending juga kita pikirin bang, kita satu tim nih, wah ada satu yang agak yang namanya baru kan, bang obat paru gue masih banyak nih, kayaknya waktu nggak, kita langsung ngumpul paru kita beresin dulu, takutnya itu doang yang kita tahu kan nggak boleh telat, dia obatnya tinggal satu-satunya. Nah, kita konfirmasi ke teman-teman aja, saling kompak lah. Koordinasi ya, Iya. kayaknya nih. Jadi satu tim itu ada berapa orang? Sekarang 8 Sekarang 8 Oh, orang. enggak. 8 orang itu dibagi per wilayah atau Kota Bekasi 12 kecamatan dibagi 4. 12 kecamatan dibagi 4 itu. 4 jadi 3 kecamatan 2 orang. Oh, 3 kecamatan 2 orang. 2 orang. Nah, itu 3 kecamatan 2 orang itu sanggup nggak itu satu orang itu? Ya kalau boleh jujur sih masih keteter yang wilayah Medan, Satria, Barat, Utara itu lumayan keteter bang. Karena banyak jumlahnya ya. Itu paling dominan kita Kota Bekasi. Paling dominan. Bisa Bekasi Barat, Medan, Utara tembus 90 obat, 90 titik, bahkan 100 pernah waktu itu. Oh, 3 kecamatan itu 100. area utara sana berarti. Iya berdua, kadang-kadang ya kita selesai backup. Oh, yang jadi dikit backup langsung datang nyamperin lah. Oh, jadi kalau Posisi yang di mana gitu namanya teman. kalau yang udah selesai Iya. itu harus backup temennya yang belum selesai. Itu berarti sistemnya non shift ya. Maksudnya kan kalau di Iya, iya, beda lah. pelayanan lain Iya non shift udah dari siang sampai selesai. sampai selesai. Jadi jam pelayanan poli selesai. Nah, Citaro ini udah mulai Mantap. aktivitas kegiatan. Untuk kendaraan dan semua fasilitas yang ada Citaro itu difasilitasi oleh siapa bang? Sementara sebelum sekarang katanya sih dengar-dengar udah ada nih motor. Iya. Sementara masih pakai motor pribadi. Masih pakai motor pribadi. Tapi helm, jaket, bensin, servis ditanggung sama RSUD. Semua ditanggung oleh RSUD. Jas hujan kita dapat, HP buat aplikasi, Wah, handphone pun dapat. pulsa dapat, Pulsa. Oke. Jadi semua terfasilitasi. terfasilitasi. Ya paling itu aja. Kedepannya motor ya akan. Alhamdulillah, insya Allah udah kelihatan sih, Oh, udah kelihatan motornya ya. udah kelihatan anunya nih hilangnya. Hilangnya udah kelihatan. Tinggal dapat satu-satunya. Iya, amin. Oke. Semisal nih bang, obat udah diserahin, Iya, Bang. udah dijelasin ABCD segala macam soal obat dan si pasien tuh merasa terbantu, terlayani dengan baik. Iya, Kemudian dari si pasiennya ngasih tips, respon abang gimana? kita perintah dari atasan tidak boleh menerima tips bang, kita tolak bang. Akan tetapi pasien merasa dia puas, mungkin kita nggak tahu juga, dia maksa, tetap kita tolak ya. Kalau dikasih ya kita gimana, nggak boleh juga, takutnya kecewa juga dia. Iya. Ingin membalas jasa kita mungkin. Jadi kalau misalnya memang udah maksa banget, Iya, kadang-kadang ya kita dikasih air minum. Iya, jadi itu masih tetap- kita tolak kan nggak enak juga, Bang. Nggak hargai sangka enak kan. ya benar-benar. Jadi Udah jauh-jauh, apresiasi lah ya, apresiasi Bang. apresiasi Ya, ke teman-teman sekarang di Citaro. saat jarak sini bantar kebang, terus dia ngerasa nyampe, rumahnya nyempil, Iya, ibarat kata kecil, selip, gangnya, nyampe, dia merasa, wah nyampe. Kita disuruh mampir bang, kadang-kadang, lah kan waktu kita. Iya, bener. Iya, akhirnya dia pada mampir nggak mau, kadang diseduhin bang. Dia tahu hujan, Pernah. dia udah nyeduhin. Pernah pengalaman kayak gitu? Pernah, bang, neduh dulu. Hujan deras, ya neduh kalau emang deras. Sambil kita pakai alat-alat, rapihin lap, HP kan basah. Iya betul. Itu diseduhin, kopi, nggak teh, makan. Oh, jadi ya itu mah. ya pengalamannya udah ada aja gitu ada ya, aja mah pasien yang banyak jauh-jauh. yang ngerti, sadar. Perasaan teman-teman Citaro saat tahu bahwa pelayanan Citaro itu masuk ke dalam 10 layanan inovasi terbaik se Jawa Barat itu gimana bang? Semua sih senang dan ya bangga lah bang. Bangga. Terus juga menjadi bagian dalam Citaro. Katanya mau ada apa namanya seremoni apa yang di wali kota. Oh itu Pak, mungkin nanti penerimaan lagi dibahas itu, ntar belum. Menerima penghargaan berarti ya? Atau Penghargaan kan udah tergatal, kami motor sih yang tahu. Oh motor. Mau apa
simbolis lah motor. Simbolis untuk motor yang nanti Iya, akan digunakan. Kesan dari Citaro dalam melayani atau mengantarkan obat ke masyarakat gimana Bang? Kesan ya, kita senang lah Bang, bangga bisa membantu mengurangi beban pasien dalam mengantri kan. Jenuh kan Bang, namanya kita di rumah sakit, dia bisa di rumah, ya bahasa Bekasi masuk onjoran ya. Mau apa kan enak, tahu-tahu obat datang kan gitu. Ya bisa membantu itu kita cukup senang dan inilah. Terus untuk memotivasi teman-teman yang lain nih di tim-tim Abang gimana Bang supaya tetap semangat? Iya, itu paling itu satu, tetap jaga kekompakan Bang. Yang penting Solid, kekompakan tim. Ada satu yang sakit, ada satu yang izin, ya kita harus backup dan tidak boleh ya saling mengerti lah. Porsinya masing-masing lah. Yang penting harus sering ngopi kayaknya. Nah, ini kendala di sana gitu kan. Iya, Ya kadang-kadang sharing lah ya, sharing. namanya ada yang baru, ada yang udah lama. Bagi pengalaman aja, oh yang ini begini, lo harus begini-begini, pokoknya kita ada bahasa inilah. Para driver lah, udah saling ngerti lah. Sering ngerti. Iya. Pertanyaan terakhir nih dari saya, pernah nggak ada ngalamin kendala yang memang sangat ekstrim sehingga obat itu nggak sampai? Paling itu sih Bang, se-ekstrimnya ya paling HP nggak aktif, alamat nggak jelas, pasien dihubungi nggak bisa, RT nggak kenal, besoknya marah. Marah apotek, ya kita kan ditegur juga, akhirnya kita hadepin, kita jelasin. Dimarahin, Citaro kena juga? Ya enggak, kalau yang dia agak kenapa nih, akhirnya kita jelasin, kita datang ke ibu, sudah saya telepon nih RT baru, dia mengerti. Oh iya, ternyata dia ngontrak dan belum lapor RT juga kan nggak tahu. Kalau nggak lapor nggak mungkin di data sekampung se-RT dia. Betul. Akhirnya ya jadi bislah itu ketemu kan. Oke, jadi itu aja sih paling. itu aja. Jadi di sini juga kan biar masyarakat pendengar semua juga tahu Ya, kendala yang dihadapi oleh Citaro juga, jadi biar saling mengerti dan tetap Citaro akan melayani yang terbaik betul. untuk mengantarkan obat ke masyarakat Kota Bekasi. Kita kerjasamanya sama pasien, kita juga selalu kooperatif, HP-nya aktif, alamat jelas, insya Allah udah lama nyampe. Oke, jadi terakhir 3 kata untuk RSUD Dr. Akbul Abdul Majid Kota Bekasi. Siap antar obat. Asik, sesuai dengan Iya. ininya ya, unitnya Citaro. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Semoga layanan RSUD Dr. Akbul Abdul Majid Kota Bekasi semakin unggul dan inovatif, terutama layanan Citaronya. Terima kasih. See you. Bye bye.